FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Senang sekali pagi ini, pagi cerah di Kota Pekalongan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki di pertengahan pekan, hari Rabu 12 Februari 2025. Dan hari ini juga hari istimewa ya, karena kita kedatangan tamu-tamu istimewa di studio Radio Kota Batik yang pagi ini siap juga menemani kita, yaitu Talkshow spesial bersama Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Kita akan membahas tentang program Bangga Kencana Kota Pekalongan. Seperti apa informasi lengkapnya? Sesaat lagi Anda bisa ikuti setelah kita dengarkan kata mutiara. Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan. Obat cinta adalah saling pengertian. Dan obat dendam adalah saling memaafkan. Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Iya, kawan Talkshow spesial pagi hari ini bersama Dinsos P2KB Kota Pekalongan dengan tema program Bangga Kencana. Anda bisa ikuti hingga 1 jam ke depan sampai jam 10 pagi nanti. Nah, di studio sudah hadir pagi ini narasumber-narasumber kita. Ada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB, Ibu Nur Agustina. Selamat pagi, Bu Agustin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sorry ya, suaranya seksi gitu ya. Baik, perjumpaan sehat pertama kita di 2025 ya Bu Agustin ya? Iya, setelah sekian purnama ya. Iya, betul. Jadi sekali. Kangen kita nih. Kangen, dan lagi-lagi kita bahas tentang program Bangga Kencana lagi nih ya. Iya dong, ini kan memang program andalan pemerintah Kota Pekalongan ya. Dari sekarang namanya apa Mas Dika? Kementerian Kemenduk Bangga. Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Oh iya, jadi pakai nama baru sekarang ya. Iya, baik. Ya. Baik, Bu Agustin tidak sendirian, ditemani Ketua IPKB Kota Pekalongan, ada Mas Wahyu Mahardika. Selamat pagi Mas Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya selamat pagi mantap. Mbak Ella. Pagi juga, luar biasa. Panggil saya Dika saja. Oh Dika, Mas Dika ya. Baik, nah IPKB itu apa sih Mas Dika? IPKB itu adalah Ikatan Penyuluh KB Kota Pekalongan, seperti itu. Ikatan Penyuluh KB Kota Pekalongan. Nah, ketuanya KB-nya Keluarga Berencana. Ikatan Penyuluh KB Keluarga Berencana. Oh iya. Seperti itu. Baik, jadi semua penyuluh KB di Kota Pekalongan diketuai Mas Dika. Oh gitu. Nah, kawan, jadi pagi hari ini narasumber-narasumber kita siap untuk ngobrol tentang program Bangga Kencana Kota Pekalongan bersama Bu Agustin dan Mas Dika. Nah, jadi pagi ini kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh ya Bu Agustin, Mas Dika ya. Iya, boleh disampaikan pagi ini melalui 0855424912. Nah, Bu Agustin, tidak bosan-bosannya ini program Bangga Kencana kita sosialisasikan ke masyarakat ya Bu ya. Mungkin kembali kita bisa bahas lagi tentang apa sih program Bangga Kencana itu sebetulnya Bu Agustin. Namanya bagus ya. Iya betul, saya juga suka ini kalau baca program Bangga Kencana, ada kebanggaan gitu ya. Betul. Nama awal ini sebenarnya branding ya, karena nama awalnya KKBPK ya, Mas Dika ya. Jadi BPK itu kan agak susah tuh. Jadi kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana gitu. Atau
anulah ya, agak susah ngingetnya karena kan kita punya banyak singkatan ratusan. Jadi akhirnya Bangga Kencana ini tetap ke sana ya, pembangunan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, disingkat Bangga Kencana. Jadi ini lebih apa ya, biar lebih ingatlah kita. Jadi kalau bicara tentang kependudukan, bicara tentang pembangunan keluarga, dan bicara tentang keluarga berencana, itu artinya kita sedang bicara tentang program Bangga Kencana, dan leading sektornya adalah di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi di kita masih gabung nih ya, karena di beberapa tempat gabungnya bisa dengan Dinsos, ada yang dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, macam-macam. Jadi kita masih bareng dengan Dinsos, jadi bidangnya kita satu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Padahal kalau di provinsinya itu ada 5 bidang sendiri-sendiri. Khusus yang ngurusin keluarga berencana ada, kependudukan ada, keluarga sejahtera ada, data dan manajemen juga ada. Jadi sendiri-sendiri. Tapi di kita inilah, makanya ini jadi satu ya. Jadi satu. Makanya ini, aduh, Mas Dika sama saya ini kadang pusing juga nih. Pasukannya di lapangan nggak banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah sih kita capaiannya cukup membanggakan ya, Mas ya. Nanti Mas Dika bisa cerita banyak lah. Oke, baik. Nah, jadi kalau ini kan program Bangga Kencana dari tahun berapa Ibu diluncurkan pemerintah waktu itu Bu Agustin? Jadi ini sebetulnya kalau dari kita punya undang-undang kaitannya dengan perkembangan kependudukan. Jadi kalau bicara program Bangga Kencana, yang melandasi adalah Undang-Undang Nomor 52 ya, tahun 2009. Jadi BKKBN ini memang, jadi BKKBN ya, kalau pernah dengar istilah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu kalau di tingkat provinsi masih ada namanya perwakilan kantor BKKBN provinsi. Tapi kalau di tingkat pusatnya dulu BKKBN pusat, sekarang jadi Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Tapi di tingkat provinsi masih ada dinas yang juga ada keluarga berencananya, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi kita itu punya banyak orang tua ya. Orang tuanya banyak. Nah, salah satu tupoksinya dari BKKBN ini memang menyelenggarakan urusan-urusan, ini termasuk urusan konkuren wajib pemerintah daerah. Ya, jadi hubungannya dengan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Karena bicara tentang persoalan kependudukan itu harus ada pengendalian kependudukan ya, karena tidak mungkin bicara tentang penduduk itu nggak mungkin kalau tidak dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan maka akan terjadi berbagai banyak persoalan dengan jumlah kelahiran yang melimpah atau bahkan ketiadaan kelahiran misalnya. Dan itu juga mengancam untuk keberlangsungan sebuah bangsa negara. Jadi pengendalian penduduk itu menjadi sebuah program yang wajib ya, salah satunya ya melalui keluarga berencana ya, kemudian juga pembangunan keluarganya. Jadi di program Bangga Kencana atau yang kita urusin ini, salah satunya memang kita akan tahu juga tentang indeks pembangunan keluarga. Jadi kalau bicara tadi tentang keluarga berencana itu ada pengendalian kelahiran, kemudian bicara kependudukan juga ada program-program yang kaitannya ya dengan edukasi tentang kependudukan, juga ada untuk pembangunan keluarga yang kita nyebutnya IBangga. Indeks pembangunan keluarga itu untuk tahu tentang kemandirian, kenyamanan dan kebahagiaan indeksnya. Jadi tingkat kebahagiaan warga Pekalongan, kemudian kenyamanan dan juga kemandiriannya itu berapa sih? Itu juga diukur ya lewat BKKBN ini ada angka-angka, dan tahun kemarin kita sih masih middle ya, belum terlalu bahagia, belum terlalu nyaman, tapi masih cukup kan, itu kategorinya ya atas, sedang, bawah gitu. Kita di level middle ya. Gitu. Oh iya. Jadi tidak hanya mengendalikan penduduk dalam jumlah ataupun kuantitas, tapi menjadikan keluarga berkualitas juga ya Bu Agustin ya. Nah, jadi kita juga penasaran nih. Berarti ini kan tugas penyuluh yang di lapangan ya, yang harus ketemu masyarakat ya Bu Agustin ya. Salah satunya, jadi kalau dulu dikenalnya, nanti Mas Dika bisa cerita ya, tugas PLKB dulu dikenalnya, penyuluh lapangan. Sekarang juga jadi rebranding jadi PKB, penyuluh keluarga berencana. Penyuluh keluarga berencana ya, karena ini jabatan fungsional ya. Ini
kepanjangan ya, yang nanti lebih dekat kepada masyarakat untuk bersinergi ya, untuk melaksanakan mengimplementasikan beberapa program Bangga Kencana. Karena di program Bangga Kencana itu kita kenal ada kelompok kegiatan atau kalau sering dengar bina-bina ya. Oh iya, bina keluarga, bina apa gitu ya Bu Agustin itu ya? di tempat kita. Dari mulai bina keluarga balita, ya, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, kemudian ada UPPKA, satunya lagi ada Satya Gatra. Nah, ini teman-teman PKB ini yang menjangkau sampai di level bawah. Maka biasanya mereka kolaborasinya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti PKK melalui Dasawisma, kemudian ya organisasi yang ada di masyarakat lah, itu menjadi partner. Nanti Mas Dika sudah cerita itu. Iya, baik. Jadi saya juga penasaran nih Mas Dika. Ini berarti kawan-kawan ini tiap hari harus ketemu masyarakat ya di lapangan ya? Iya, ya Mbak Ella, 24 jam. 24 jam kita harus ready. HP-nya tidak boleh mati seperti itu. Nggih. Baik. Nah, kemudian kalau untuk penyuluh di Kota Pekalongan ada berapa berarti saat itu Mas Dika? Untuk tahun ini seperti itu kita jumlahnya 19 orang. 19 orang. Betul sekali. Kemarin kita 17 ketambahan 2 P3K. Jadi 19 orang. Itu tersebar di semua kelurahan. Saat ini satu penyuluh KB itu ada yang 1 kelurahan, ada yang 2 kelurahan, seperti itu Mbak Ella. Tapi alhamdulillah ini termasuk yang ideal dibandingkan kota kabupaten lain. Karena kota kabupaten lain, contoh kabupaten kita, Kabupaten Batang sebelah itu 1 penyuluh KB itu 1 kecamatan. Wah, itu padahal sana besar-besar. Kita termasuk alhamdulillah masih ideal seperti itu. Dan untuk ke lapangannya sendiri seperti itu kita ada 4 tugas pokok seperti itu. Ada 1 penyuluhan itu, yaitu seperti biasa kita penyuluhan terkait KIE atau komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat, baik terkait program Bangga Kencana, pelayanan serempak ataupun tadi bina-bina, ada BKB, BKR, BKL, OPPKA, PIK, terus Satya Gatra, itu kita setiap hari terlibat di situ seperti itu. Dan alhamdulillah ini secara indeks kayak keberhasilan kita alhamdulillah seperti kesertaan KB kita termasuk bagus nih Bu Agustin. Kita di angka 68 kalau tidak salah seperti itu naik turun soalnya. Persen untuk kesertaan KB aktif di Kota Pekalongan itu termasuk yang termasuk bagus seperti itu. Dan kemudian TFR-nya atau total fertility rate-nya atau angka rata-rata seorang perempuan itu melahirkan di masa produktifnya itu kita di angka 2,2. Artinya apa itu? Artinya yaitu rata-rata seorang ibu melahirkan itu di Kota Pekalongan itu anaknya 2 atau 3, tapi kebanyakan gitu. 2 seperti itu. Jadi sudah bagus, tapi kita masih harus mengejar di TFR nasional itu kalau bisa 2,1. Kita 2,2. Harus turun 2,1. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak baik seperti itu. Nanti regenerasinya siapa gitu ya? Betul sekali seperti di Jepang itu sudah di bawah angka 1, itu. Karena di sana banyak yang tidak mau menikah, banyak yang child free seperti itu. Kita kalau bisa menghindari itu. Jadi kita di angka 2,1 itu sudah bagus. 2,2 juga lumayan lah. Kurang sedikit seperti itu. Oh iya, baik. Nah, berarti penyuluh-penyuluh ini tiap hari kemana ini tugasnya? Ke puskesmas, ke posyandu atau kemana nih Mas Dika? Untuk tugas utama dari penyuluh KB salah satu dari penyuluhan, terus kemudian ada pelayanan seperti itu, pelayanan KB seperti itu. Kita kerjasamanya dengan Puskesmas seperti itu. Kita ke Puskesmas, koordinasi dengan kepala Puskesmas, dengan bidan, dengan seperti itu. Terus kemudian kalau pelayanan serempak itu kita harus koordinasi juga dengan Babinsa, PKK. Jadi kita kesana kemari dengan kelurahan seperti itu. Jadi kita mobile kesana kemari seperti itu. Terus kemudian penggerakan itu ada advokasi seperti sekalian menyinggung tugas fungsinya Mbak ya. Itu penggerakan kita mengadvokasi seperti itu. Ada BKB, ada BKR, BKL, itu kan ada
pengurusnya. Nah, kita mencoba untuk memberdayakan mereka supaya mereka bisa berjalan dengan mandiri seperti itu. Kita tidak harus penyuluh KB itu ada, karena kita kewalahan karena bina-bina itu lebih banyak dari jumlah penyuluh KB seperti itu. Tapi kita usahakan selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Tapi kita usahakan kalau mereka sudah mandiri, sudah bagus, mereka bisa melakukan kegiatan secara mandiri seperti itu. Dan terkait itu juga ada kegiatan tadi penyuluhan kita selain di masyarakat, selain di bina-bina itu kita juga ada di kelurahan apabila ada kegiatan seperti rembuk stunting, terus kemudian TPPS atau penurunan percepatan stunting yang ada di kelurahan, di kecamatan juga kita ikut terlibat seperti itu. Terus kemudian di penyuluhan Catin banyak sekali, ada TPK mitra kita itu juga kita terlibat di situ. Jadi tugasnya luar biasa. Seperti tadi disebutkan Bu Agustin, di BKKBN itu ada 5 bidang, itu muaranya ke penyuluh KB semua. Jadi di setiap bidang itu ada kegiatan, ada program, dan kita penyuluh KB selaku pelaksananya di lapangan. Baik, nah seperti apa program dan kegiatan yang sudah dibuat untuk 2025 ini? Pasti kawan-kawan juga penasaran ya. Nanti kita akan ikuti informasi selengkapnya setelah kita dengarkan komersial break berikut ini. Bu Agustin, Mas Dika, kita jeda dulu ya. FM 91,2 Radio Kota Bati. SDIT Lukman Al-Hakim Pekalongan membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Gelombang pertama Januari sampai Februari, gelombang kedua Maret hingga April, dan gelombang ketiga Mei sampai dengan Juni 2025. Sekolah Jaringan Ormas Hidayatullah yang berbasis tauhid, adab dan keteladanan, dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, dan ekstrakurikuler lengkap, futsal, renang, karate, serta bina prestasi bakat dan minat. Full day dari jam 7 pagi sampai setengah 4 sore. Sangat membantu orang tua yang bekerja sehari penuh. Jadi tidak perlu khawatir karena seharian kegiatan anak terarah serta suasana belajar dan ibadah. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SDIT Lukman Al-Hakim, Jalan Jenggala nomor 135, Gama Permai, Tegalrejo, Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Barat, atau melalui online bit.ly/ppdb SDIT Lukman Al-Hakim Pekalongan. Kuota terbatas. Hubungi Ratih 0852 2901 7060 atau Yayu 0823 4010 6599. Bro, wah, roman-romane lagi seneng banget ki. Lah iya, kiye delok. Aku entuk hadiah mobil kadek pemerintah. Ora kon seneng piye, Jal? Loh, kiye kuwi penipuan, Bro. Wingi-wingi kan rame juga ning medsos. Lah, opo iya? Iya, Bro. Wis rame kuwi ning medsos tentang penipuan kuwi. Waduh, padahal aku wis kedarung transfer. Waspada dan hati-hati, berbagai modus penipuan akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial. Jangan tergiur dengan berbagai macam hadiah atau door prize yang mereka tawarkan. Cek kebenarannya dengan berbagai cara. Perhatikan hal yang harus dilakukan. Di antaranya, memperhatikan sumber informasi, mewaspadai permintaan data pribadi, serta memastikan sumber informasi pada media terverifikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kota Bati. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat pagi, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di pagi hari ini. Kita masih ngobrol seputar program Bangga Kencana Kota Pekalongan bersama kawan-kawan dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Namun sebelum kita lanjutkan, pagi hari ini kita akan geser dulu mengupdate informasi-informasi lain dari kawan-kawan di ruang Gatekeeper. Kita akan update informasi bersama Vita di sana. Silakan Vita, ada informasi apa pagi ini?
Ya baik Ella dan juga kawan, informasi yang pertama, mudik lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi para perantau yang ingin berkumpul bersama dengan keluarga di kampung halaman. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan program mudik gratis lebaran 2025 dengan moda transportasi bis. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa biaya transportasi, khususnya bagi warga Jawa Tengah yang berada di area Jabodetabek. Sementara itu, kawan, untuk informasi yang kedua, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan memastikan program pendidikan tetap berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran. Antara lain akan menggratiskan seragam, buku, dan internet di daerah yang memiliki kemiskinan ekstrim. Menurutnya, pendidikan menjadi tumpuan kemajuan Jawa Tengah ke depan, maka masuk dalam program prioritas. Demikian informasinya, Ella. Ya, baik, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Vita. Terima kasih juga untuk kawan-kawan pendengar kita yang masih setia bergabung di FM 91,2. Dan kembali kita lanjutkan untuk obrolan di pagi hari ini. Kita masih membahas tentang program Bangga Kencana Kota Pekalongan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ibu Nur Agustina serta Ketua IPKB Kota Pekalongan Mas Wahyu Mahardika. Nah, selamat pagi, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang masih setia bergabung di pagi hari ini. Anda juga yang masih menyaksikan siaran langsung kita via YouTube di Radio Kota Batik Pekalongan, matur nuwun ya. Yang mendengarkan streaming kita di rkb.pekalongankota.go.id juga terima kasih. Nah, Bu Agustin, ternyata seru juga ya ini membahas tentang keluarga berencana dan lain sebagainya. Istilahnya satu tugas yang ada tantangannya yang luar biasa ya Bu Agustin ya. Kalau boleh tahu, saat ini tantangan yang dihadapi di lapangan untuk program Bangga Kencana ini apa sih Bu Agustin? Jadi kalau bicara tantangan, kita bicara yang memang harus kita tupoksi yang harus dilakukan ya terkait program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Jadi bicara pembangunan keluarga, kalau di kependudukan Mas Dika udah nyinggung ya. Jadi kalau bicara kependudukan ini kita harus nyadarin bahwa persoalan kependudukan itu harus aware gitu. Karena kalau enggak, kita tidak akan tahu bahwa ada bonus demografi nanti 2045, kemudian sekarang lansia 9, sekian persen, remaja sekian, angka-angka itu juga perlu ada pengendaliannya. Maka tadi kalau TFR-nya sampai 2,2 itu udah sedikit di atas 0,01 ya dari nasional. Walaupun itu sudah, tapi itu tetap harus dikendalikan karena punya anak terlalu banyak itu juga tidak ideal untuk sebuah keluarga, negara. Karena kan wilayahnya tetap nih, wilayahnya tetap. Kalau jumlah penduduknya banyak, maka akan timbul persoalan-persoalan tentang ya SDM, kemudian SDA, sumber daya alamnya, ya ada problem-problem sosial yang pasti akan muncul. Apalagi bicara kependudukan kan hampir 58% itu di Jawa. Padat ya kita ya. Padat banget. Jadi pasti ada problem-problem yang memang harus diatur. Nah, selama ini kita nggak paham, belum memahami sepenuhnya masyarakat kita bahwa persoalan penduduk itu menjadi penting. Nah, ini program-program yang kita advokasi ke sekolah melalui sekolah siaga kependudukan. Nah, ini mungkin ada nanti, ya? Nanti ke depan kita akan bicara khusus karena ada 72 nih sekolah siaga kependudukan. Kita baru di level kemarin melanjutkan dari sekolah ramah anak ya. Itu kalau sekolah ramah anak sekitar 514 dari PAUD ya. Ini kita coba yang sekolah siaga kependudukan itu untuk tingkat menengah pertama sama atas. Jadi SMP, MTS, SMA, SMK gitu. Di program-program itu harus remaja harus paham itu. Nah, kita ada program, termasuk program Mas Canting yang dari Kota Pekalongan sama Ini Genting yang dari provinsi. Mas Canting itu remaja sehat cegah canting. Jadi kita upaya pencegahannya udah level ke sana. Kenapa? Karena ternyata banyak remaja yang tidak paham tentang kesehatan, tentang gizi, yang itu berakibat juga di dalam proses-proses kesiapan dia nanti calon pengantin ya. Tadi Mas Dika bilang catin itu kalau ternyata gizinya kurang, lilanya 23,5 di bawah itu,
kemudian HB-nya di bawah 12, itu banyak yang nggak tahu bahwa itu nggak bisa kalau nanti suatu saat jadi calon pengantin, karena dari remajanya nggak aware tentang itu. Terus belum lagi persoalan pergaulan bebas macam-macam. Jadi di sekolah siaga kependudukan salah satunya harus ada pusat informasi konseling remaja, atau kalau di perguruan tinggi ada PIKMA-nya. Jadi itu sampai ke sana, kependudukan. Nah, itu persoalan-persoalan di sekolah kita tangkap dulu melalui jalur formal. Kalau jalur formal ini lewat kelurahan ya Mas Dika, ada PIK yang di kelurahan juga, karena itu memang sasaran kita penting di remaja, karena ini usia remaja itu termasuk fase di kehidupan manusia yang penting, yang sering lolos dari pengamatan kita atau intervensi program. Jadi kita sering kalau bikin program itu untuk dewasa, untuk anak dan remaja seolah-olah hanya itu mereka sebagai objek aja. Padahal mereka ini perlu difasilitasi partisipasi ya. Kalau dulu di usia anak di bawah 18 tahun kita bicara tentang forum anak, di usia yang remaja atau dewasa awal itu kita bicara tentang forum generasi berencana. Jadi ada 5 tahapan, ya sekolah dulu, habis sekolah ya kerja dulu, habis kerja baru nikah, habis nikah nanti baru bermanfaat ya buat masyarakat gitu-gitu. Nah, kalau mereka tidak diadvokasi tentang problem-problem kependudukan, yang terjadi adalah ya itu tadi pergaulan, akhirnya putus sekolah, belum kerja udah nikah, kan gitu-gitu. Nikah muda. Nikah muda, ya itu banyaklah persoalan yang gitu. Kemudian yang pembangunan keluarga juga kita cukup punya banyak persoalan-persoalan karena SDM kita. Kalau kita bicara SDM maka kita bicara tentang pendidikan ya. Lama pendidikan masyarakat kita masih berapa ya? 8, sekian ya. Harusnya berapa, Bu? 12 tahun wajib belajar kan. 12 tahun kita masih belajar. Nah, usia rata-rata. Jadi kalau dilihat dari IPM di rata-rata di Pekalongan tuh pendidikan paling banyak yo SMP ya. SMP lulus gitu. Itu artinya kan belum lulus SMA. Nah, problemnya akan muncul banyak tuh. Maka di indeks tentang pembangunan IBangga itu tidak ada anak putus sekolah misalnya. Kemudian tidak ada KDRT, ya. Kemudian salah satu dari anggota keluarga itu harus ada yang yang punya pemasukan rutin, ya, yang bahkan harus punya tabungan yang kalau ada hal-hal yang mendesak 3 bulan ke depan masih ada tabungan yang bisa dipakai. Jadi indikatornya sangat detail dan kita banyak beberapa hal dari indikator itu nanti kita bicara ya IBangga itu masih banyak yang harus kita kelola atau kita tingkatkan dan itu bersama dengan stakeholder OPD terkait, nggak cuma sama Dinsos aja gitu. Jadi bicara tentang kemandirian maka harus ada yang bekerja ya, kemudian juga lansia bisa produktif. Program produktif ya apa ya istilahnya Bu? Lansia aktif ya, aktif, mandiri. Masih tetap aktif ya. Mandiri. Maka kita ada sekolah lansia. Nah, kita ada sekolah lansia. Jadi yang punya sekolah itu juga nggak cuma Dindik ya. Dinsos ada sekolah lansia. Itu salah satunya agar lansia nggak jadi beban. Ya itu belum bicara lansia itu ya. Kita bicara bina keluarga balita. Kita masih punya persoalan banyak tentang stunting. Ya stunting koordinasi memang anggarannya ada di Dinsos untuk koordinasi TPPS-nya. Itu kita dengan OPD semua. Semuanya ini tahun kemarin kita intensif kita bangun. Kemudian bicara tentang remaja tadi ya ada sekarang ILP itu di layanan primer itu posyandu remaja yang dulu itu kita ada di bina keluarga remaja, lansia, terus macam-macam. Jadi problem di lapangannya sangat kompleks. Nah, kita satu persatu itu kita urai melalui beberapa program. Nah, programnya kalau yang prioritas dan ini menjadi program penting di kita adalah kampung keluarga berkualitas ya, karena sasaran program Bangga Kencana itu sebetulnya keluarga berkualitas. Nah, salah satunya adalah kampung keluarga berkualitas. Nanti Mas Dika cerita ini 27 kelurahan di Pekalongan ini udah di launching sebagai kampung keluarga berkualitas. Itu seperti apa nanti. Kemudian ada tadi Mas Dika kalau nyinggung tentang TPK. Nah, itu bicara karena stunting tinggi, maka tim pendamping keluarga itu di Dinsos. Ini ada 708 nih di Pekalongan. Kapan-kapan mungkin harusnya kita share problem-problem yang mereka temukan di lapangan terkait 5 sasaran itu, dari mulai Catin, Bumil, Ibu Pasca Persalinan, kemudian Baduta Balita, bersama dengan partnernya dengan Dinkes terutama ya. Itu banyak problem-problem yang kita temui persoalan tentang parenting sebetulnya. Jadi pengasuhan kita punya banyak PR bahwa
masyarakat kita banyak yang harus ditambah pengetahuan tentang parentingnya. 1000 hari pertama kehidupan terutama yang itu benar-benar ya menentukan, karena kalau sudah lebih dari 2 tahun ya stunting itu nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi ada KKB itu kampung keluarga berkualitas. Jadi bukan kampung keluarga berencana ya. Iya. Kebanyakan masyarakat taunya kampung KB, kampung keluarga berencana. Ternyata kampung keluarga berkualitas ya. Ya, ini sejak saya masuk saya nggak mau disingkat. harus dipanjangin. Karena itu beda. Kemudian saya terusin ya. Jadi ini penting karena dari kegiatan di kelurahan itulah dipastikan terintegrasi dengan semua OPD stakeholder, itu memastikan pada level tingkat bawah pemerintahan ya terkawal semua kegiatan-kegiatan di situ. Bahkan ada rumah datakunya ya Mas ya. Jadi data, dan ini langsung sebetulnya evaluasinya secara nasional. Jadi itu langsung diupload, nanti Mas Dika bisa cerita tentang itu. Kemudian ada nah ini sampai kalau bicara tentang bina keluarga balita, selain APE yang dari Dindik dapat ya alat peraga edukatif, dan Dinsos ini juga ada namanya BKB Kit. Apa itu Bu? Banyak ya ternyata ya. BKB Kit itu paket yang memang diserahkan kepada BKB ya. Itu dari pusat, isinya tentang APE sebetulnya bahasanya, alat peraga edukatif, dan itu luar biasa ya. Maksudnya setiap tahun ada. Nah, paketannya itu per paket bisa sampai 12 juta. Jadi bayangin isinya itu bermacam-macam, dan itu yang dipakai oleh teman-teman PKB di lapangan bersama dengan PKB ya. Jadi itu juga di tempat kita. Nah, kemudian pembinaan tadi ada pembinaan untuk sampai di level bawah ya, di kelompok kegiatan. Kemudian yang paling juga ini jadi ikon kegiatan di program Bangga Kencana kaitannya dengan stunting ya. Nanti Mas Dika bisa cerita di level bawahnya mini lokakarya. Mini lokakarya itu di level kecamatan ya Mas ya. Ini tahun ini dapat 10 kali setiap kecamatan itu untuk memperbincangkan problem-problem di level kecamatan terkait stunting ya, pertama stakeholder terkait. Kemudian juga ada kalau pemilihan duta genre, itu juga di kita. Duta genre ini salah satunya memang menjadi ikon untuk memfasilitasi remaja-remaja itu agar punya aktivitas kegiatan ya, isu-isu yang disampaikan, karena ada intensif kelasnya. Nah, intensif kelas ini dengan teman-teman PKB itu agar generasi muda itu paham tentang berbagai persoalan tentang itu. Itu saya kebetulan walaupun dulu nggak di Dinsos tapi selalu jadi juri ya Mas. Juri duta genre. Jadi mengikuti terus bagaimana perkembangannya ya. Jadi saya ngelihat bahwa anak-anak yang sudah masuk Forgen biasanya juga dari forum anak. Jadi forum anak nanti masuk ke Forgen. Ya, Forgen ikut di duta wisata. Ini beda karena kebetulan saya juri juga di duta wisata. Jadi anak-anak Forgen kalau ikut duta wisata itu lebih terlihat lebih siap, karena ternyata edukasi yang mereka dapatkan selama berorganisasi itu luar biasa gitu. Pemahaman mereka tentang isu-isu kependudukan, program Bangga Kencana. Itu ya. Kemudian tadi sudah dimasukkan TPPS juga. TPPS itu, apa itu Bu? Tim Percepatan Penurunan Stunting. Nah, kita bareng sama Bapeda kegiatan-kegiatan kaitannya dengan rembuk stunting, kemudian rakor di tingkat kota itu adalah hasil dari yang minilog tadi. Nah, itu dibawa di tingkat kota. Ya, ini dengan OPD terkait. Kemudian yang paling fenomenal ya kegiatan MKJP ya, metode keluarga berencana jangka panjang atau KB lah. Nah, tadi Mas Dika bilang Yanpak itu mesti Mbak Ella nggak ngerti itu. Pelayanan serempak. Itu tim penyuluh yang paham pasti itu. Pelayanan serempak. Jadi di masyarakat itu kita pelayanan reguler KB itu teman-teman PKB yang cari aseptor, yang memfasilitasi. Tapi ada kegiatan yang sifatnya insidental, itu disebut pelayanan serempak. Ini insya Allah Februari, besok tanggal 20, pelayanan serempak dengan Muslimat NU misalnya. Harlah Muslimat NU itu kita pelayanan serempak. Itu untuk apa? Untuk memastikan dapat aseptor baru. Ini tugasnya teman-teman PKB nih, capaian aseptor baru gitu. Ini tahun ini ada target 1037 ya, 1137 aseptor. Target tahun 2025 berapa? 1137 ya Mas Dika ya. Jadi itu kalau tercapai
ya sudah wajar, sudah ditargetin kalau lebih luar biasa, tapi yang nggak boleh kalau kurang. Tapi biasanya yang sudah ya alhamdulillah tahun kemarin terlampaui. Padahal nggak mudah ya, Mas Dika nanti cerita di lapangan gimana susahnya. MOP itu sampai kita kasih semacam uang penghargaan yang diberikan ke masyarakat tuh kalau mau pasang MOP 1 juta loh, gantinya kerja gitu-gitu ya, ganti pemulihan dia nggak kerja, potong pajak ya. Kalau yang MOW metode operasi wanita 450 gitu-gitu, segitunya aja masih susah ya Mas yo. Jadi itu yang program fenomenal yang yang kaitannya dengan KB. Ya, itu mungkin berapa ya, termasuk ya pelatihan untuk Tribina, ya, Tribina itu bina-bina tadi ya, sama TPK tadi. Baik, kalau yang dijelaskan Bu Agustin tantangannya luar biasa banyak, tapi intinya ini ya Bu ya, lebih harapannya masyarakat lebih aware ya dengan apa ini istilahnya program-program untuk kualitas keluarga. Iya. Jadi pentingnya tadi itu memahami bahwa setiap hal yang dilakukan di level manapun itu terhubung dengan masa depan bangsa negara. Jadi kalau kita merencanakan mau punya anak harus berencana dulu. Mas 4 ya, tidak terlalu 4T apalagi nih. Tidak muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu jauh. Terlalu banyak. Jadi mau punya anak aja harus itu nggak boleh terlalu muda, nggak boleh, terlalu tua juga nggak boleh, terlalu banyak nggak boleh, terlalu dekat nggak boleh. Jadi berencananya itu loh, yang kita sering nggak ngelak, nggak apa-apa wes. Banyak rezeki, enggak gitu. Begitu punya anak, ini harus ada rencananya, ada sekolahnya bayarnya gimana, pemerataan pendidikan masing-masing anak, itu rumahnya ini cocok untuk berapa anak nih, ya kan gitu-gitu. Rumah layak huni kan misalnya sama teman-teman di Perkim, itu masyarakat harus mulai aware tentang itu, bahwa pendidikan kalau punya anak nanti harus sampai minimal 12 tahun loh. Kalau putus sekolah kan berdampak nih pada banyak hal, karena kompetensi di dunia kerja sekarang dengan kemajuan teknologi juga pasti ya membutuhkan kualitas SDM yang lebih. Jadi yang gitu-gitu tuh kadang nanti di perjalanan itu biasanya kita sambil di siaran selanjutnya ya. Tapi kalau disampaikan Bu Agustin, sebetulnya menghadapi tantangan itu sudah banyak program-programnya ya. Saya catat banyak sekali nih sampai ke tingkat RT, RW ada semua ya Mas Dika ya. Nah ini Mas Dika yang tugasnya langsung di lapangan nih. Tadi ada muncul rumah data, mini lokakarya, TTPS, MKJP dan lain sebagainya. Nah boleh cerita Mas seperti apa ini kalau di lapangan Mas? Terima kasih. Tadi sudah disebutkan banyak sekali ya program BKKBN, memang banyak sekali. Itu tadi saya sebutkan di BKKBN itu ada 5 bidang dan muaranya semua bidang itu punya program. Nah, muaranya itu di penyuluh KB bersama dengan Bu Agustin dan jajarannya kita mencoba untuk melaksanakan itu semua. Seperti tadi disebutkan ada Kampung KB ya, Kampung KB pertama ya. Nanti saya kalau lupa diingatkan ya, banyak sekali soalnya. Kampung KB itu adalah suatu kayak role model seperti itu ya. Dulu tuh awalnya yaitu tingkatannya RW. RW di suatu kelurahan itu pertama di launching itu di Bandengan. Di Bandengan itu yang pertama di 2016 kalau tidak salah. Itu ada Bandengan, terus kemudian di 2017 ada 4 kelurahan lagi, yaitu Padukuhan, terus Setono, Pasir, Keraton Kramat, betul kan? Saya sering kebolak-balik itu, terus kemudian Jenggot, seperti itu. Jadi ada 5 dulu di Kota Pekalongan di 2017 itu total 5 untuk Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas ya. Saya ulangi lagi, memang banyak yang sering salah mengartikan, wah Kampung KB berarti warganya kon KB seperti itu. Bukan ya, itu adalah Kampung Keluarga Berkualitas ya, bagaimana suatu kelurahan tersebut meningkatkan kualitas dari masyarakatnya, seperti keikutsertaan KB yang tadinya rendah, bareng-bareng kita membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk ayo ikut KB seperti itu, bareng-bareng dengan Pak Lurah, Babinsa, PKK, bareng-bareng semua stakeholder terlibat di situ. Jadi tidak hanya Kampung KB itu punyanya Dinsos, itu bukan. Itu semua instansi itu sebenarnya bisa terlibat di Kampung Keluarga Berkualitas itu. Dan alhamdulillah di 2023 kemarin akhir itu sudah dibentuk semua 27 kelurahan itu sudah
dibentuk Kampung KB dan sudah di launching di pertengahan 2024 seperti itu. Jadi ini sudah dibentuk semua dengan tujuan supaya yaitu tadi semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan itu menjadi keluarganya menjadi keluarga yang berkualitas, baik itu dari aspek kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi Kampung KB sendiri ada rumah data. Jadi kepengurusan Kampung KB itu ada 3, ada Pokja atau kepengurusan Kampung KB itu ada Pokja, terus kemudian ada rumah data, dan kemudian ada Dashat. Dashat itu adalah dapur sehat atasi stunting, seperti itu. Nah itu di rumah data itu tugasnya, ada ketuanya juga, ada pengurusannya. Tugasnya yaitu mengumpulkan data ke seluruh masyarakat, seluruh keluarga yang ada di kelurahan tersebut itu ditempatkan di sekretariat rumah data. Yang ada ini, yang baru ada percontohan itu adalah di Jenggot. Baru satu baru satu percontohan dari semua kan. Yang lain itu baru, ada yang baru, terus ini Jenggot itu termasuk percontohan. Tadi ada BKB Hiu itu juga di Jenggot, karena itu memang kelurahan percontohan untuk program Bangga Kencana di Kota Pekalongan, salah satunya Jenggot. Seperti itu rumah data. Jadi semua data, baik itu fotokopi KTP, KK, akta kelahiran dan lain sebagainya, data-data identitas masyarakat ya, itu ada di rumah data tersebut. Arsip, jadi arsipkan. Jadi satu bundle map itu ada data-data satu keluarga tersebut. Itu di situ di Jenggot ada. Dan itu diperuntukkan apabila nanti ketika keluarga itu kesulitan mencari atau dan lain sebagainya, punya arsipnya di kelurahan seperti itu. Dan itu menjadi dasar juga nanti ketika ada bantuan dari kelurahan, terus kemudian perencanaan pembangunan, data-data juga komplit di rumah data tersebut. Data-data baik itu KB, data tadi anak putus sekolah, terus kemudian keluarga miskin, seperti itu ada semua. Jadi nanti ketika instansi yang membutuhkan data untuk program mereka, contoh kejar paket tadi seperti itu, di Kampung KB itu sudah tersiap, datanya sudah siap, jadi tinggal ambil saja, dan data itu selalu kita update seperti itu. Yang mendata ini berarti penyuluhnya atau ada kader posyandu yang membantu? Kita tidak bisa bergerak sendiri, Mbak Ella. Kita pastinya memberdayakan masyarakat, terutama kader ini. Kader KB, kader posyandu, kader itu banyak seragamnya. Ada kader BKB, BKR, BKL, TPK tadi, tim pendamping keluarga, itu juga kita libatkan dalam pengumpulan tersebut. Pak RT, Pak RW juga terlibat, Pak Lurah juga otomatis ya, itu sangat mendukung seperti itu untuk terkumpulnya data-data tersebut seperti itu. Jadi kita penyuluh KB itu tanpa mereka semua kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita hanya bisa menjadi itu fasilitator, menggerakkan, memotivasi seperti itu supaya program Bangga Kencana itu berhasil, terutama di Kampung KB tersebut. Seperti itu, Mbak. Wah, sebetulnya masih banyak yang ingin kita tanyakan. Tadi ada mini lokakarya, ada apalagi nih banyak ya. Tapi mungkin kita jeda dulu ya, Bu Agustin, Mas Dika, karena selepas ini nanti kita juga akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan ke redaksi Radio Kota Batik. Kawan-kawan, kita akan jeda dulu sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan Anda kita sampaikan ke narasumber. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop, Bang. Aman, bro. Nih, sudah saya siapkan buat kamu. Gawat, bro. Ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah.
Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Ya, kawan, kita lanjutkan lagi untuk program hari ini Talkshow bersama Dinsos P2KB Kota Pekalongan membahas tentang program Bangga Kencana. Nah, bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ibu Nur Agustina serta Ketua IPKB Kota Pekalongan Mas Wahyu Mahardika. Nah, Bu Agustin, Mas Dika, pagi ini banyak penanya kita yang sudah bergabung ini. Mungkin kita bisa bahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Radio Kota Batik. Pertama kita ketemu dengan Bu Nuril yang ada di Panjang Baru menanyakan mengenai KB saudara saya ikut KB yang KB IUD tapi tetap kebobolan bahkan sampai 2 kali. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih KB dilakukan? Terima kasih. Monggo, ini siapa nih, Bu Agustin atau Mas Dika? Mas Dika, ya. Monggo. Terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Nuril ya, Panjang Baru. Terima kasih. Sebenarnya KB yang paling kita rekomendasikan dari KB, sebenarnya KB bagus, tapi KB itu ada yang hormonal dan non hormonal. Hormonal itu yang ada obat, pakai obat. Yang non hormonal itu yang tanpa obat. Salah satunya IUD ini. IUD ini termasuk alat ya, bukan obat ya, alat yang dimasukkan di dalam rahim. Jadi apabila IUD sudah dipasang, itu diperlukan kontrol. Yang pertama, kita harus evaluasi dulu itu kegagalannya karena apa. Evaluasi dulu apakah kontrolnya tepat waktu atau tidak. Seperti itu. Jadi setelah pemasangan itu 3 atau 1 minggu itu ada kontrol pertama. Terus kemudian 1 bulan ada kontrol lagi, 3 bulan ada kontrol lagi, 6 bulan ada kontrol lagi. Tapi kebanyakan memang kontrolnya hanya sekali, terus kemudian tidak kontrol lagi. Kalau ada keluhan langsung kontrol, harus seperti itu. Kalau ada keluhan langsung kontrol, seperti itu. Jadi kemungkinan karena satu kontrol, harus kontrol itu wajib hukumnya untuk rutin seperti itu. Berapa bulan sekali kalau IUD itu? Sebenarnya kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah mapan, istilahnya IUD itu
kan ketika dipasang itu rahim itu mencoba mengeluarkan IUD tersebut itu adalah alamiah karena rahim mendeteksi ada benda asing di dalamnya. Dia kontraksi mencoba untuk mengeluarkan. Jadi ketika pasang IUD itu keluarnya mensnya itu agak banyak, Nah itu karena apa? Rahim mencoba untuk mengeluarkan IUD itu. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan itu sudah berangsur-angsur kembali seperti normal. Biasanya 1 bulan lah sudah normal, mensnya lancar. Karena IUD itu tidak mengganggu siklus mens ya, Mbak El ya, tidak mengganggu siklus mens dan itu lancar menstruasinya lancar seperti biasa, tidak pakai KB. Maka itu banyak yang ikut IUD itu dari ibu-ibu yang wanita karir seperti bekerja karena dia bisa sampai 5-8 tahun. Nah, kegagalan itu harus kita evaluasi. Itu karena apa? Kontrolnya itu kok sampai 2 kali ya, Saudara. Apakah kontrolnya itu perlu kita tinjau lagi? Terus kemudian ukuran dari rahim. Ukuran dari rahim itu kalau mau dipasang itu harus diukur. IUD itu standarnya itu kalau tidak salah 5 atau 6 mili. Itu yang lebih tahu bidan ya. Ada standarnya IUD. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf, ini ibu bidan di Kota Pekalongan. Itu ada. Dan diukur ketika itu pendek rahimnya itu pakai IUD mini namanya. Seperti itu. Jadi IUD itu kalau sebelum dipasang harus wajib diukur dulu sama bidannya. Ada ukurannya. Jadi ada ukurannya seperti itu. Kekecilan, nek pakai ya harusnya standar pakai mini juga dia akan geser-geser atau kemungkinan bisa keluar seperti itu. Lepas sendiri seperti itu ada kemungkinan. Tapi ketika bidan itu bidan saya yakin di Kota Pekalongan sudah ahli semua, itu diukur dan lain sebagainya. Nah itu kembali lagi kontrol seperti itu dan kalau ada keluhan kalau bisa segera konsultasi dengan bidan yang memasang seperti itu. Kemungkinan itu aja. Seperti kita harus saya nggak bisa ngomong itu karena apa seperti itu karena saya belum wawancara langsung. Kalau ada kegagalan itu kita datangi terus kemudian kita tanyakan jenengan kontrol berapa kali, terus kemarin sudah kontrol apa belum, ada keluhan enggak seperti itu. Nah itu harus mendalam seperti itu. Jadi nggak bisa mengatakan itu karena nggak kontrol dan lain sebagainya enggak. Tapi salah satu faktornya itu seperti itu. Tapi mungkin jarang ya kegagalan KB di Kota Pekalongan ya Mas ya. 2024 itu di laporan Vaskes di Kota Pekalongan itu kosong. Baik. Nah kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lasmini yang ada di Pabean pagi ini bergabung. Saya mau tanya, apa saja syaratnya buat calon pengantin baik yang perempuan maupun laki-laki? Ini masuk bidangnya siapa, Bu Agustin atau Mas Dika ini? Syaratnya apa Bu Agustin maksudnya Bu ini Bu? Bidangnya ya satu, wong di dinas itu bidangnya cuma satu. Iya deh. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ya, masuk di Bu Agustin semua ya. Cuman kalau syarat nikah ya, syarat ini berarti nikah yang baik yang ngurusi nikah kan berarti KUA tuh, KUA ya. Cuman kalau bicara secara umum karena kita Catin ya, kita itu ada 5 sasaran untuk percepatan penurunan stunting itu salah satunya kan lewat sasaran Catin, sasaran pengantin tuh memastikan itu. Jadi kalau kita tahu regulasi tentang perkawinan itu usia menikah secara regulasi ya itu kan minimal 19 tahun untuk laki dan perempuan. Ini regulasi yang terbaru ya. Disamakan sekarang ya. Kalau dulu yang nomor Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 kan yang perempuan 16. Itu kan kita juga banyak yang komplain karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Jadi sekarang udah 19. Tapi di program Bangga Kencana idealnya menikah itu untuk perempuan 21 tahun 21. Dari sisi usia ya, yang laki-laki 25. Jadi ini kalau di BKKBN ini kayaknya udah angka sakral ya 21-25. Kenapa? Memang kalau dari sisi tahap perkembangan psikologis 21 itu udah masuk tahap perkembangan dewasa awal. Jadi ini sudah siap bagi seorang perempuan. Ada resiko-resiko kesehatan kalau sebelum usia itu menikah misalnya. Ya banyak lah ya. Bukan hanya kesiapan fisik dari sisi kesiapan alat reproduksinya, tapi juga kesiapan mental dan juga konteksnya dalam pengasuhan gitu ya. Dan juga mungkin 21 biasanya udah selesai sekolah ya, minimal SMA atau kalau kuliah ya udah
tahun-tahun tengah ya. Nah, kalau laki-laki 25 itu dianggap udah siap secara finance ya sebagai kepala keluarga, kemudian secara mental, karena kaitannya berkeluarga itu akan banyak hal-hal yang harus dihadapi dengan kesiapan mental, kesiapan fisik dan juga kesiapan finance ya. Nah, hal-hal lainnya, nah itu mungkin yang diedukasi juga bahwa salah satunya dari kesehatan. Misalnya kalau menikah tapi ternyata berat badannya sangat kurus gitu, yang perempuan terutama, lilanya lingkar lengan atasnya ini diukur kok kurang dari 23,5. Terus kemudian kok anak-anak sekarang kan suka jajan-jajan yang agak kurang. Oh iya Mas Dika ya? Mas Dika enggak senang makan cireng tuh. Pedas-pedas juga sekarang ya Bu ya? Sebelah seneng gak Mas? Jadi ternyata remaja-remaja sekarang itu kalau dicek di yang terutama ini ya, kalau misalnya catin lah yang harus ke puskesmas itu HB-nya banyak yang di bawah 12. Ini resiko banget kalau melahirkan HB di bawah 12, lila di bawah 23,3, resiko anaknya stunting. Nah, seringkali orang bingung. Stunting itu apa sih ya? Ini sebetulnya kondisi yang nanti yang mendiagnosa dokter ya. Tetapi itu kondisi tinggi badannya itu ya. Tinggi badan itu memang tidak jadi yang pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau stunting itu pendek dan ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Bahkan saat kemarin ya Mas Dika ya, pas diseminasi audit kasus stunting kita sempat bincang-bincang banyak dalam forum itu dengan Dokter Agung ya. Itu bahkan Pak Dokter menyatakan kalau memang itu HB-nya sampai di bawah 8, angka 8 HB-nya di bawah 8, normalnya 12 lah ya untuk ini. Itu dipastikan anaknya juga pasti bodoh gitu. Jadi kita ini mendapati kasus-kasus anak berkebutuhan khusus sekarang kan di Pekalongan banyak nih. Pusat-pusat klinik tumbuh kembang tuh banyak sekali Kak pasien-pasiennya. Ini kita ada persoalan di situ sebetulnya. Jadi belum siap nikah dan belum siap hamil. Nah, maka aplikasinya disebut Elsimil. Siap nikah dan siap hamil. Jadi kalau udah siap nikah itu juga harus siap untuk hamilnya. Kalau belum siap ya berarti ditunda. Nah, di masyarakat kadang ada gak mungkin lah masa wis nikah ditunda gitu loh. Padahal nundanya itu bukan nunda untuk punya anaknya, tapi nunda siapnya dulu. Oh ini HB-nya masih kurang dari 12, berarti harus periksa dulu nih. Dinaikkan dulu ya. Dinaikkan dulu. Terus kemudian ininya lilanya masih kurang nih. Ternyata makannya sehari cuma sekali. Udah harus ya gitu-gitu loh. Nah, edukasi itu ternyata banyak kita kurang. Jadi ada problem di situ. Makanya kalau siap nikah persyaratannya kadang ya udah 19, udah 19. Udah itu aja. Biasanya dari sisi umur yang dinilai. Padahal kan banyak tuh. Jadi nanti nih yang tanya tadi Bu siapa? Bu Lasmi ini di Pabean. Bu Lasmi bisa nanti disampaikan bahwa menikah itu bukan hanya persoalan boleh secara regulasi saja, tapi itu kalau bisa sudah mandiri, udah kerja, mungkin kos, dan ini masih tinggal sama mertua, masih tinggal sama orang tua. Nah biasanya itu ada problem-problem sosial. Nah itu nanti udah macam-macam deh gitu. Kompleks kan. Nah itu jadi memang menyiapkan anak-anak kita untuk masuk ke jenjang perkawinan itu sebisa mungkin memang mengantarkan mereka supaya menjadi keluarga berkualitas. Nah mungkin masih ada nih problem di lapangan karena anaknya banyak. Biar berkurang bebannya dinikahkan. Nah gitu tuh ya. Solusinya ya mesti dikawin ki wae mumpung ono sing njaluk gitu tuh. Supaya enggak jadi beban. Itu pernah kita dapetin dulu ya. Saya kebetulan waktu kalau mau nikah yang di bawah 19 kan dulu masih harus lewat LP Partu. Nah, kita dapetin tuh data-data begitu. Bagusin lah ngapain gini juga rumahnya sempit. Ini kan wis nikah kan sego Bu gitu-gitu. Jadi ada alasan-alasan yang kita kadang enggak berpikir jauh dampaknya bahwa menikah itu ternyata harus siap semua. Itu ya Bun ya. Jadi enggak cuma siap umur ya. Baik. Kemudian ke pertanyaan berikutnya lagi ada Mbak Sari di Bumirejo. Bu Agustin, Mas Dika, saya mau tanya, saya baru hamil tapi lila saya kok kurang dari 23, padahal saya sudah makan banyak sesuai yang disarankan oleh kader posyandu. Apakah bumil yang kurus berisiko melahirkan bayi yang kecil? Terima kasih. Tadi sepintas sudah dibahas ya, tapi mungkin bisa disampaikan lagi di Mas Dika atau Bu Agustin. Mas Dika. Lilanya kurang dari 23 ini Mas Dika. Lilanya kurang dari 23 sebenarnya. Itu Mbak siapa namanya? Ini Mbak Sari di Bumirejo. Mbak Sari di Bumirejo. Harus kita lihat Mbak Sari itu berat badan berapa, tinggi badan berapa, seperti itu nggih. Itu cukup mempengaruhi kalau Mbak Sari ya tinggi, terus kemudian dia kurus, itu
kemungkinan seperti itu kita lihat nanti di Bumirjo ya Bu ya. Di Bumirjo itu di Kota Pekalongan itu ada TPK seperti itu, ada TPK. Dan beliau juga sudah konsul ke Puskesmas ya. Iya, ke Kader Posyandu. Oh, Kader Posyandu. Kader Posyandu tulisannya. Baru ke Kader Posyandu coba periksalah ke bidan seperti itu. Bidan itu punya tips-tips barangkali harus makan makanan yang tadi yang biasanya kan orang hamil itu kan nggak suka ini seperti padahal itu sayur dan buah, terus kemudian makanan-makanan yang bergizi lainnya itu perlu tapi kadang-kadang nyiri seperti itulah. Itu datanglah ke bidan, nanti bidan yang akan mengarahkan, memberi tips bagaimana menaikkan yaitu lingkar lengan atasnya itu menjadi 23,5 karena kemungkinan apabila itu lingkar lengan atasnya itu di bawah dari 23,5 seperti itu ya kemungkinan berisiko nanti melahirkan anak yang baik berat badan ataupun tinggi badannya itu kurang dari seharusnya. Kan standarnya itu untuk berat badan itu kan untuk kelahiran kan 2,5 kilo atau 2.500 gram. Untuk tinggi badan itu di angka 48 panjangnya seperti itu. Senti ya seperti itu. Itu bisa kalau lilanya di bawah 23 bisa melahirkan anak di bawah standar itu seperti itu. Jadi harus dikejar makan, ini yang paling utama, makan yang bergizi. Jangan milih-milih makan itu, makan yang banyak seperti itu. Tapi ya itu tadi seperti kata Bu Agustin, hindari makanan-makanan yang mengenyangkan, hanya sekedar mengenyangkan, itu tidak mempertimbangkan gizinya. Itu banyak sekali, apalagi remaja sekarang itu bisa dilihat banyak makanan-makanan yang mungkin kita tahu itu ramai sekali remaja itu kebanyakan itu gizinya tidak dipertimbangkan. Jadi itu hanya sekedar kekenyang seperti itu dan mungkin itu ya prestis makan di situ seperti itu. Baik. Nah, kalau saya baca beberapa pertanyaan lain lebih ke teknis mengenai KB nih Mas Dika, Bu Agustin, atau mungkin lain waktu kita undang khusus sini narasumber yang berkaitan dengan KB atau mungkin saya bacakan pertanyaannya dijawab singkat mawon nggih. Baik. Pertanyaan dari Bu Andi di Bulet, mau tahu KB yang aman buat ibu yang setelah melahirkan apa? Kemudian pertanyaan Mbak Nur di Sepacar Tirto, jarak KB setelah melahirkan berapa hari? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab singkat. Ya, MKJP ya. Pokoknya kalau kita saranin MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Itu ada IUD, ada implan, ada metode operasi wanita, sama metode operasi pria. Jadi tolong ya bapak-bapak ini boleh KB. Jadi jangan ibu saja ya. aja. Kayak tadi misalnya IUD kegagalan itu biasanya juga kita saranin kalau bisa ya bapaknya untuk awal-awal ikut KB juga pakai kondom gitu. Karena itu memang harus kerjasama. Perempuan tuh kan kasihan banget loh. Ya itu kan dipasang ini gitu ya. Apalagi kalau yang hormonal kadang ada yang nggak cocok misalnya gitu. Jadi kalau tanya yang cocok apa, yang jelas MKJP. Nanti tinggal di konseling nanti sama bidan atau dokter yang menangani. Ada ini nggak gangguan. Maksudnya biasanya kalau hamil kan misalnya ada yang ibu hamil gatal-gatal gitu ya. Alergi. Nah berarti mungkin cocoknya misalnya kontrasepsinya bukan yang hormonal misalnya begitu-gitu. Jadi itu harus konsultasikan dulu. Tapi pilihannya MKJP. MKJP aja kalau yang misalnya MOP atau MOW atau MOP itu juga perlu konseling panjang kan. Misalnya kalau yang MOW kalau anaknya udah 3 misalnya atau ada masalah medis misalnya itu boleh gitu. Tapi kalau belum punya anak atau baru 1 ya Mas Dika nggak ada problem terus minta MOW juga kadang masih harus banyak pertimbangan untuk ditunda dulu kan, atau MOP gitu misalnya. Itu nggak gampang MOP itu. Jadi tetap itu nanti lewat sesi konseling gitu kan. Nah kalau yang KB pasca persalinan, nah ini yang pokoknya nih warga Pekalongan kalau habis melahirkan harus KB dulu ya. Itu jaraknya berapa ini katanya Bu? Jarak KB setelah melahirkan. Yang disebut pasca persalinan itu sampai hari ke-20. Jadi 20 hari setelah perkawinan. Jadi jangan pulang dulu belum KB. Bahkan bawa apa Mas? Pokoknya bawa, entah suaminya bawa kondom.
atau nanti pasang MKJP. MKJP itu kan misalnya kayak tadi IUD itu kalau pasang nggak apa-apa kan, nanti kalau bisa dilepas suatu. Cuman itu harus pasang dulu. Kenapa? Ini angka capaian kita KB pasca persalinan itu Kota Pekalongan rendah. Jadi itu ada resiko makanya tadi 2,2 itu. Jadi harusnya setiap habis melahirkan itu kita harus minta untuk entah bawa pulang kondomnya untuk toh tetap nggak melakukan hubungan kan sampai nifas kan. Jadi itu sebetulnya harus tercatat ikut KB entah suaminya atau istrinya kan tetap sabnanya nanti satu pasangan usia suburnya gitu ya. Nah ini itu ya jadi 20 hari ya, tapi nggak usah nunggu pulang di rumah 20 hari baru KB. Melahirkan pulang 3 hari sudah KB gitu. MKJP dulu nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau pengen punya anak tinggal dilepas kan bisa. Gitu. Baik, sampai anaknya sudah 2 tahun. Karena tidak boleh nanti, aduh ini Bu ini kesundulan gitu. Bukan kesundulan, memang niat mau punya anak lagi. Bapaknya nggak kawin, bapaknya nggak kontrasepsi, ibunya nggak kontrasepsi, bayinya baru lahir, 40 hari udah lewat, langsung kehamilan tidak diinginkan. Nah, nanti jadi ini unmet need, tidak pengen punya anak tapi belum ikut KB. Tapi nggak ikut KB. Nah ini keliru. Kalau nggak pengen punya anak dulu karena terlalu dekat atau sudah tua, ya harus KB. Saya nggak pengen punya anak, Mas Dika lah. KB enggak Pak? Enggak. Susah jawabnya. Itu namanya membingungkan. Jadi kalau nggak pengen harus KB dulu, itu bisa dilepas, nggak apa-apa. Termasuk tadi yang pulang melahirkan nggak usah nunggu di rumah. Jadi KB di rumah sakit setelah melahirkan langsung itu bisa. Jadi pulang sudah MKJP, udah KB. Itu kita advokasi bener ya supaya ini masyarakat tuh paham, karena itu bisa bisa lepas tapi ini aman untuk sampai nanti anaknya udah rodok mending lah ASI eksklusifnya dapat 2 tahun ASI dapat, jadi itu clear gitu. Kalau enggak angel ya tuh pakai Mas yang tanggal kalender apa betul. Yang ingat-ingat ya. Itu termasuk KB tradisional itu kalender, coitus interruptus coitus interruptus keluarin di luar. Jadi bapaknya keluarin di luar kan ribet ya. Jadi KB dua-duanya tinggi. KB dua-duanya MKJP ya. Terus kemudian yang bapaknya bisa pakai kondom sambil itu kan enak gitu. Gitu ya Mbak Ela ya. Baik, terima kasih. Nanti kita ngobrol khusus deh yang perkabian sama teman-teman IBI. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan teknis bisa langsung dijawab ya. Untuk yang lainnya terima kasih sekali sudah bergabung, dan tidak terasa jam 10:11 ini Bu Agustin, Mas Dika. Ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat Pekalongan? Monggo Bu Agustin atau Mas Dika dulu. Ya, saya mau menambahkan ini. Mbak Ela. Ada program baru ya di Kota Pekalongan di nasional ya, ini dari Pak Menteri Kemenduk Bangga yang baru itu Quick Win, salah satu inovasi dari kementerian, yaitu Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah ini Genting ini, gerakan orang tua asuh cegah stunting ini, monggo bagi warga Kota Pekalongan terutama yang mempunyai rezeki lebih seperti itu. Dulu ada yang namanya GNOTA ya, orang tua asuh untuk anak yang tidak bisa sekolah, butuh biaya lah. Ini untuk keluarga atau anak yang dia dianggap berisiko stunting seperti itu. Di lingkungan kita bisa kita saling membantu seperti itu, menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yang berisiko stunting tersebut. Di IPKB sendiri sudah 4 sasaran keluarga yang stunting seperti itu. Di 4 kecamatan itu ada 111. Jadi monggo ada yang mau ikut berpartisipasi, bisa nutrisi, bisa edukasi seperti nutrisi itu bisa susu, bisa telur, itu bisa baik untuk anak-anak yang dikatakan dia berisiko stunting seperti itu. Bisa koordinasi nanti untuk info selanjutnya bisa dengan penyuluh KB ataupun dengan teman-teman TPK, tim pendamping keluarga. Di semua kelurahan sudah ada. Terus di Puskesmas juga bisa seperti itu. Nanti kita akan memberikan informasi terkait Genting tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dika. Bu Agustin menambahkan. Ya, kalau buat saya ayo kita bareng-bareng ya, masyarakat, terus kemudian media juga nih ya, RKB terima kasih sudah support kita selalu.
pilar pembangunan itu nggak mungkin bisa tercapai. Ya, tujuan pembangunan nggak bisa tercapai kalau dukungan dari masyarakat yang besar di dalam ambil bagian program-program pemerintah itu juga nggak jalan. Jadi kita pengen bareng-bareng, kita belajar bareng ya lewat media kayak RKB ini supaya nanti kita lebih tercerahkan untuk semua program yang ada di Kota Pekalongan. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Agustin dan Mas Dika yang sudah memberikan banyak informasi di pagi hari ini di Special Talk Show Dinsos P2 KB Kota Pekalongan membahas tentang program Bangga Kencana. Nah, itu tadi informasinya kawan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ibu Nur Agustina dan Ketua IPKB Kota Pekalongan Mas Wahyu Mahardika. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Matur nuwun sekali Anda masih setia di FM 91,2. Jangan kemana-mana karena saya di sini masih menemani Anda sampai jam 12 siang nanti. FM 91,2 Radio Kota Batik.